di wilayah zona ekonomi eksklusif termasuk yang ada di Selat Malaka, kita memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan. Orang tersinggung kok kita tidak kedaulatan kita dilanggar, padahal bukan. Mengapa kita mengklaim secara sepihak pada tahun 57? Karena dulu kita berkepentingan untuk menentukan. Kalau tidak kita tentukan, maka semua selat-selat kita akan berlaku sebagai alki. Di Singapura waktu itu apa jawabannya, Pak? Ya nggak bisa jawab karena saya tunjukkan dulu peta ini. Selat Malaka ini 760 kilo sampai sini kira-kira. Karena saya ditugaskan oleh Pak SBY, Pak Hasan segera berkunjung ke Beijing melunakkan amarahnya China. Oh ya? Iya. Masyarakat diplomatik nasional dan terutama di negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, mungkin juga Filipina itu tiba-tiba bereaksi pada sebuah pernyataan besar Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa, yang mengatakan atau mengungkapkan pikiran dan usulan untuk menarik tarif untuk perdagangan yang menggunakan Selat Malaka. Tampaknya Menteri Keuangan kita terinspirasi oleh peristiwa yang terjadi di Selat Hormuz yang sekarang ini masih dalam kondisi perang. Tetapi mercon sudah dilemparkan dan ledakan sudah terjadi, banyak reaksi bahwa kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan itu canda, itu adalah hal yang lain. Maka kemudian kami di sini merasa perlu untuk membahas ini. Dan untuk itu saya mengundang orang yang saya yakin kita sepakat adalah orang yang sangat tepat untuk menjelaskan ini. Kami telah mengundang Bapak Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Indonesia 2001-2009. Pak Hasan, terima kasih ada waktu untuk kesini. Terima kasih atas undangan. Itu tadi pembukaannya Pak Menteri. Jadi saya mendapatkan beberapa telepon dari beberapa kawan yang saya sebut tadi komunitas diplomatik kita yang terganggu. Pertanyaan saya itu kepada mereka dan saya butuh jawaban dari Pak Hasan adalah kenapa kita harus terganggu dengan pernyataan yang meskipun dianggap canda tadi itu? Ada masalah yang sangat mendasar dan penting bagi masyarakat internasional tentang lintas di selat strategis Selat Malaka. Dalam sistem hukum internasional berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut 1982, di Selat Malaka berlaku rezim transit, yaitu bahwa negara-negara leluasa menggunakan hak lintas transit bagi kapal-kapal mereka yang bersifat lintas yang berkelanjutan, continuous, dan juga cepat dari satu wilayah zona ekonomi eksklusif, katakanlah dari Laut Cina Selatan menuju zona ekonomi eksklusif atau laut bebas di ujung Selat Malaka, di Andaman Sea katakanlah, Laut Andaman. Jadi itu satu hak lintas transit yang diakui dunia. Dan saya katakan tadi lintas itu mesti berkelanjutan, tidak di stop untuk bayar pajak. Itu juga cepat, kelanjutan dan cepat dan unobstructed, tidak boleh terhalang. Dan ini di situ juga perlu dipahami dari panjangnya Selat Malaka sekitar 900-an, ya, mil. Itu sebagian kecil yang merupakan laut teritorial kita. Sehingga saya di ujung selatan berbatasan dengan Malaysia itu ada
kesempitan selat yang lebar 24 nautical miles, yang berarti kalau dibagi tengah itu 12 mil laut bagian dari laut wilayah kita, 12 mil laut bagian wilayah Malaysia. Tapi di dekat Singapura ada Phillips Channel yang luasnya lebarnya hanya 2,3 mil. Jadi karena itu, tapi selebihnya dikatakan dari Selat Malaka bagian tengah dan utara itu ada zona ekonomi eksklusif di mana kita punya hak berdaulat. Nah ini yang sering disalah tafsirkan atau kurang dimengerti. Di wilayah zona ekonomi eksklusif termasuk yang ada di Selat Malaka, kita memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan. Bukan hak kedaulatan, tapi hak berdaulat. Bahasa Inggris lebih mudah mungkin. Hak kedaulatan adalah sovereign rights, yaitu hak untuk mengeksploitasi katakanlah kekayaan alam dalam water column, dalam body air di bawah permukaan. Lebih banyak mungkin dapat dipendekkan menjadi hak menangkap ikan. Ya. Tapi dia bukan sovereign hak, bukan bagian dari kedaulatan kita. Ini kita suka ada confusion di soal ini. Karena itu memudahkan sekali orang tersinggung kok kita tidak kedaulatan kita dilanggar, padahal bukan. Jadi itu satu pengertian tentang apa itu transit passage, apa itu hak kedaulatan dan kedaulatan itu suka terjadi. Berdaulat dan kedaulatan beda. Ya? Beda. Jadi mungkin, ini dugaan saya, pikiran untuk mengenakan pajak lintas di Selat Malaka mungkin didasari pada pikiran itu kita punya kedaulatan. Bukan. Ya, pada saat dilontarkan ide itu saya dalam hati saya Pak ya, karena kan saya belum mengerti. Nanti setelah Pak Hasan menjelaskan ini saya baru sedikit agak paham. Dalam hati saya, boleh juga nih usulan ini kan. Kan seperti Selat Hormuz ya. Tetapi pada saat yang bersamaan saya sadar bahwa wow, ini sebenarnya bisa memicu juga rasa tidak aman dan kemudian berempetan ke bagaimana keamanan itu sendiri dikelola di antara kita. Saya agak melanjutkan sedikit pada bagian ini Pak, yakni tidakkah sebenarnya memang usulannya Menteri Keuangan kita ini bisa dikelola seperti itu selama terutama pada 3 negara ini itu bersepakat, Indonesia, Singapura dengan Malaysia. Kalau logika itu dipakai itu tetap saja tidak available untuk kita percaya ya. Tidak, karena itu bukan kewenangan 3 negara, itu bagian dari hukum internasional di mana kepentingan dunia juga harus tidak boleh dikesampingkan. Dan jangan lupa yang paling banyak menggunakan hak berlayar baik di selat yang dimaksud tadi transit passage atau di laut kita yang lain seperti alur laut kepulauan dan lintas damai di perairan sebagian besar perairan kita itu diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB. Ada hak-hak masyarakat nasional yang kita tuh bisa tidak hanya Indonesia, kalaupun Indonesia, Singapura, Malaysia bersepakat, itu tidak bisa serta-merta akan begitu gitu. Itu memerlukan persetujuan masyarakat internasional. Pak Hasan, kita kan negara kepulauan ya. Saya yakin betapa rumitnya, terutama di Kementerian Luar Negeri ya, untuk kemudian memediasi seluruh hak kita sebagai sebuah bangsa di hadapan dunia internasional, di mana begitu banyak aturan. Ada kita punya LLQ kita, alur laut kepulauan kita itu 1, 2, 3. Belum lagi yang soal zona ekonomik eksklusif itu. Bisa nggak dijelaskan kepada kita Pak supaya enggak apa-apa ini pembelajaran ya. Ini ada sebuah peta. Bisa nggak dijelaskan sebenarnya Pak, di mana sih kita berdaulat, di mana kita harus menjaga kedaulatan dan di mana dunia internasional boleh menggunakannya, terutama sekali pada yang namanya ALKI itu Pak. Beberapa episode yang lalu itu ketika kami membahas soal IKN, ada gugatan begini, lo kok bikin
ibu kota negara pas di depan di mana asing itu bisa melihat kita dengan mata telanjang karena ada alki di situ. Silakan Pak Hasan. Mungkin boleh saya mundur sedikit. Ya. Ketika kita mengklaim berdasarkan Juanda Declaration 13 Desember tahun 57, kita mengklaim garis-garis pangkal yang merah ini yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar kita. Silakan di sana, Pak. Bisa. Jadi Ya. ini garis-garis pangkal yang kita mulai klaim kita secara sepihak ya, Ya. berdasarkan Juanda Declarations. Gariskan menghubungkan titik-titik. Ini titik terluar dari pulau terluar. Oke. Dan selanjutnya ada 190 titik keluar dari pulau terluar kita. Garis pangkal maksud saya menghubungkan ini. Dan mengapa kita mengklaim secara sepihak pada tahun 57? Karena dulu laut di antara pulau-pulau kita itu laut internasional, high seas. Dan kita tidak punya keleluasan apapun untuk mengatur. Ingat ketika kita konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat, sekarang Papua, kapal-kapal perang Belanda, Karel Dorman itu lenggak-lenggok di sini sampai ke Papua. Dan kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena ini high seas, laut bebas. Itu yang membuat kita berpikir pada pemerintah kita pada waktu itu, pada kabinet Juanda untuk menata kembali konsep kelautan kita dengan menentukan garis-garis pangkal dan dari garis pangkal ini diukur keluar 12 mil laut wilayah, tapi ke dalam itu sepenuhnya kita tentukan sebagai waktu itu disebut sebagai perairan pedalaman. Jadi tidak mudah karena banyak negara menentang konsep ini. Jadi dalam proses perundingan sejak 72 sampai tahun 82 pada Konferensi Hukum Laut ketiga, tawar-menawarnya adalah pertama kita diakui sebagai negara kepulauan yang berhak menarik garis pangkal ini dan laut wilayah kita diukur 12 mil dari sini, tetapi di perairan antara katakanlah Jawa dengan Kalimantan, kalau diukur 12 mil kan cuma segini. Dari sini juga segini, tapi ini laut bebas. Tapi berdasarkan ketentuan hukum laut rekreasi perundingan, ini dianggap sebagai laut kepulauan, di mana kita punya kedaulatan. Nah, in return, sebaliknya negara-negara maritim besar, kepentingannya adalah kepentingan lintas dari zona ekonomi eksklusif di Samudra Pasifik ke Samudra India. Karena itu mereka menuntut lintas menurut alur laut kepulauan yang sangat besar, sangat lebar, yaitu selebar 50 nautical mile. Yaitu kalau saya ngitung kasarnya dari Jakarta sampai Cianjur sana. Luar biasa. Di mana kapal-kapal asing, kapal perang terutama, boleh berlayar secara continuous, terus-menerus, dan dengan cepat menuju dari satu Samudra Pasifik ke India, sebaliknya juga begitu. Jadi ini memang lebih north-south. 3 alur laut kepulauan yang kita tentukan tidak sendiri, tapi berdasarkan perundingan, hasil perundingan di Badan Maritim Dunia, International Maritime Organization yang berpusat di London. Jadi kita berkepentingan untuk menentukan. Kalau tidak kita tentukan, maka semua selat-selat kita akan berlaku sebagai alki. Jadi lintas tanpa batas itu boleh berlaku di segala selat kita. Sampai di situ Pak, Bapak tetap di situ. Saya mau pengen mengejar pada bagian itu. Artinya sebenarnya kita atas nama perjanjian internasional itu tadi, terutama di alki dan mungkin kita bisa ikutkan pembicaranya untuk kasus Selat Malaka, sebenarnya tidak bisa juga terlalu mengatakan bahwa kita aman-aman saja, sebab kenyataannya setiap hari itu ada mungkin kapal perang, mungkin kapal selam, mungkin pesawat terbang perang yang terbang dari kapal induk ya, itu setiap hari ada di situ. Seperti itu kah kenyataannya? Tergantung pada situasinya. Sekarang dengan perang di Timur Tengah sekarang ya
menjadi lebih ramai saya kira. Oke. Saya kira terutama dari gerakan armada Amerika dari Pasifik Barat ke Timur Tengah ya. Oke. Tidak selalu ramai. Nah, tapi kita memang tidak punya kontrol penuh terhadap lintas ini karena mereka dijamin untuk lintas terus-menerus dan cepat dari satu zona ekonomi eksklusif ke yang lainnya, baik dari utara ke selatan maupun sebaliknya. Jadi kita tentukan 3 ini. Nah, di Selat Malaka berlaku rezim yang berbeda, Oh, oke. yaitu rezim transit. Tadi saya katakan bahwa yang sebenarnya isinya sama, kurang lebih dengan selat dengan rezim alur laut kepulauan, ALKI, yaitu juga pelayaran yang continuous dan expeditious, yang terus menerus dan cepat. Nah, persoalan kita mungkin sejauh mana kita punya kemampuan untuk memonitor bahwa pelayaran itu continuous dan expeditious. Seperti yang telah diatur ya. Seperti yang diatur. Nah. Karena kan 50 nautical mile Jakarta Cianjur, kita bisa memonitor nggak tuh? Itu satu tantangan. Iya, oke. Belum lagi kapal selam. Kapal selam yang lewat sini boleh melewat dengan menyelam. Kita tidak punya kemampuan lagi untuk memonitor, katakanlah begitu ya. Dan juga di sini, di lintas transit di Selat Malaka, seperti lintas ALKI, maka kapal-kapal perang, kapal dagang begitu persoalan, boleh lewat secara ekspedisius dan continuous, dan kapal selam boleh berlayar di bawah permukaan. Berbeda dengan katakanlah lintas, di sini ada lintas damai, innocent passage, di mana kapal-kapal perang menurut ketentuan kita sebagian tidak mengakui, tapi kita bilang harus ada prior notification. You kasih tahu kalau mau lewat, menggunakan jalur apa pada koordinat. Ada kewajiban untuk meminta izin di sini. Di sini ada prior notification, memberitahukan, dan kita akan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan otorisasi. Oke. Silakan boleh lewat berdasarkan alur yang Anda sudah mohonkan atau kita tolak. Ini nih di luar 3 ALKI ini kita punya keluasan menentukan. Dan di sini kalau kapal besar, kapal perang katakanlah membawa kapal-kapal terbang, pesawat terbangnya harus melekat di kapal. Dan kapal selam harus muncul di permukaan dengan identitas bendera yang jelas. Tapi kalau di sini dia boleh menyelam, kapal selam. Di ALKI maksudnya? Di ALKI. Oke. Dengan gerakan yang bisa zigzag. Oke. Yang bisa zigzag. Nah, kita kan tadi kemampuan kita monitor lewat satelit kah, kemudian lewat radar kita di sepanjang ini, saya kira masih persoalan. Artinya begini Pak Hasan, saya kok jadi kepikiran ya. Artinya sebenarnya bisa dibayangkan risikonya apabila tentara kita, terkhusus lagi Angkatan Laut kita, tidak cukup kuat dan canggih untuk menjaga kesepakatan internasional, terutama di ALKI itu ya? Persis. Jadi dengan kata lain, ya memang kita harus punya kemampuan untuk memonitor ini. Walaupun perjalanannya tanpa prior notification, tanpa prior authorization, tanpa izin, tapi kan kita harus memonitor. Katakanlah dia tidak continuous, dia mancing di sini. Okay. Itu aja paling damai itu masih relatif. Tapi kalau tujuan-tujuan yang sifatnya mengganggu keamanan kita, saya mohon izin Pak tetap berdiri ya, karena ini kan supaya orang paham ya. Saya nggak terlalu paham soal ini. Ternyata ini adalah disertasinya Pak Hasan. Saya kembali ke Selat Malaka. Usulan dari Menteri Keuangan kita tadi itu sudah menjadi perdebatan. Kalau saya tidak salah ingat, tahun 2006 kayaknya, Singapura itu membuat sebuah usulan agar kemudian ada perlakuan khusus di mana usulnya Singapura nih bisa melibatkan pasukan khusus dari Amerika untuk menjaga keamanan di sini, yang mereka sebutnya level teroris. Padahal sebenarnya yang kita pahami itu adalah kelompok perompak laut. Bapak bisa ingat ya peristiwa itu ya?
itu terbuka ketika Singapura mengusulkan agar pasukan khusus Amerika dan kapal-kapal perang Amerika beroperasi untuk mengamankan Selat Malaka di sini. Oke. Dengan alasan ada ancaman terorisme di laut. Iya. Buat kita sangat tidak terima dengan usulan itu. Pertama karena tidak ada ancaman teroris di laut, sampai sekarang juga tidak pernah terjadi. Yang ada sebagai bagian dari krisis moneter kita, krisis ekonomi, banyak nelayan kita yang tidak punya pekerjaan, melakukan tindak pidana perompakan di laut, disebut sea robbery atau armed sea robbery. Memang ada, kita juga akui terjadi, tapi dia bukan perbuatan atau tindak terorisme. Yeah. Karena itu meminta Amerika untuk mengirimkan pasukan khusus dan menggelar kapal perangnya, kita tolak. Saya ambil inisiatif untuk mengundang Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk bertemu di Batam. Oh ya, itu kan waktu itu kan Bapak masih Menlu ya? Ya, pada Juli 2006. Oke. Saya mudah saja saya katakan, lihat peta ini. Selat Malaka dari ujung sekitar 760 km. Oke. Dan ini adalah selat yang negara pantai, coastal states, Indonesia dan Malaysia punya sebagian adalah yang kedaulatan kita. Di sini ujung sini sempit ini. Dan juga ada hak berdaulat kita. Karena sebagian dari sini juga ada zona ekonomi eksklusif. Tapi Singapura hanya sebagai user. Pengguna. Ya pengguna berkepentingan bahwa lalu lintas itu aman. Tapi pengguna tidak berhak mengatur. Yang berhak mengatur adalah Indonesia dan Malaysia. Karena itu kita sepakati dengan Malaysia dan juga Singapura mendukung pada akhirnya bahwa kita mengadakan, karena kita punya kewajiban, jangan hanya mengklaim hak, tapi kita punya kewajiban agar lintas di sini aman. Karena itu diadakan coordinated patrol. Coordinated patrol itu kalau ini ada garis tengah antara kita dan Malaysia, maka kapal angkatan perang angkatan laut kita beroperasi di sini, paralel Malaysia di sini. Tapi juga didukung oleh apa yang disebut Eyes in the Sky. Jadi patroli udara juga. Dan itu yang dengan konsep kita itu kita atasi campur tangan pihak-pihak user untuk ikut mengatur yang kita tolak. Dan nyatanya memang aman gitu. Jadi nyatanya jadi aman, perompakan di laut juga berhenti gitu. Singapura waktu itu apa jawabannya, Pak? Ya nggak bisa jawab karena saya tunjukkan lu peta ini, Selat Malaka ini 760 kilo sampai sini kira-kira. Itu milik kita, ya milik dalam artian kita punya kedaulatan, kita punya hak berdaulat. Kita itu kalau yang mau mengatur kita dengan Malaysia, bukan Singapura yang sebagai user. Itu hanya pengguna. Itu saja. Dan kenyataannya memang demikian. Oke. Penjelasan yang luar biasa detailnya. Oke. Saya maju Pak Hasan. Masih tetap berangkat dari usulan Menteri Keuangan kita ini. Lagi-lagi menurut saya adalah hak seorang Menteri Keuangan atas nama kita untuk mengajukan usulan seperti itu. Meskipun tampaknya sedikit agak kejauhan ya. Pertanyaan saya pada bagian ini adalah, dalam pengalaman Bapak sebagai Menteri Luar Negeri ada kurang lebih hampir 9 tahun ya. Itu koordinasi pada tingkat seperti ini antar kementerian itu seberapa detail sih di masa Bapak itu? Karena gini, kami ada catatannya, coba tampilkan respon dari Kementerian Luar Negeri. Saya gunakan kata agak sengit juga. Bantahan dari Kementerian Luar Negeri. Mungkin mereka mendapat telepon dari tetangga-tetangga yang lain kan gitu. Pertanyaannya itu tadi Pak, pada masa Bapak itu seperti apa sih koordinasinya antar kementerian, di mana kemudian itu berhubungan dengan negara-negara di luar dari otoritas kita? Pada waktu itu koordinasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri ada di Menko Polhukam. Boleh kementerian lain punya inisiatif, punya pemikiran, tapi dikoordinasikan dulu. Dan kalau sudah menyangkut masalah internasional, ada pelibatan atau keterlibatan negara lain, termasuk negara tetangga, maka pasti Kementerian Luar Negeri yang akan diminta pendapatnya lebih dulu. Baik dari segi penilaian politik, tapi juga tidak kalah penting argumen hukumnya. Karena kan tidak banyak kementerian lain yang menguasai, yang mengetahui tentang Konvensi Hukum Laut PBB tahun 82. Jadi dari pengalaman saya, Kementerian Luar Negeri punya pendapat yang penting
untuk diperhatikan. Jadi dengan kata lain, koordinasi yang teratur memang akan mencegah inisiatif-inisiatif sepihak dari kementerian tertentu untuk digelar keluar tanpa melalui hasil koordinasi yang erat di antara kita. Pernah nggak seperti itu di masa setidaknya pada Bapak sebagai Menlu itu ada, saya tidak mau menyebutnya offside ya, Iya. tapi yang lompat pagar seperti ini pernah nggak terjadi? Ada juga. Ada juga. Ada juga. Gitu ya. Misalnya saya sebut saja, toh sudah berlalu, tentang undangan kepada Presiden Taiwan, Chen Shui-bian ke Indonesia. Waktu itu yang undang siapa? Saya nggak perlu sebut. Tapi berganti ada dua institusi yang berbeda. Oke. Padahal kan kita tidak Punya mengakui Taiwan. Israel dan Taiwan punya kan kita hubungan. tidak punya. Tapi untuk mengundang kunjungan resmi dari Presiden Taiwan masalah besar. Dan China pasti akan sangat sensitif. Jadi pernah saya ditugaskan oleh Pak SBY, Pasan segera berkunjung ke Beijing melunakkan amarahnya China. Oh ya? Ya, bisa terjadi, tapi ya kita bisa selesaikan. Sudah selesai. Karena kita berbicara tentang laut, ada sebuah problem klasik yang sampai sekarang kok tampaknya tidak ada penyelesaian, menyangkut dengan Laut Cina Selatan. Peperangan di kawasan Timur Tengah, terkhusus Iran, Israel dengan Amerika, dan itu berhubungan dengan Selat Hormuz sekarang ini. Saya tidak melebih-lebihkan situasinya. Tapi tidakkah sebenarnya suasana panas itu sudah lama terjadi di Laut Cina Selatan, Pak? Itu bahkan dengan China, Filipina, Indonesia, Malaysia juga, Vietnam juga gitu. Menurut Bapak ujungnya seperti apa dengan situasi panas di dunia kita, di mana alur-alur kelautan seperti ini yang sering menjadi pemicu? Sebenarnya kalau kita semua belajar dari pengalaman apa yang terjadi di Selat Hormuz, perang Amerika dan Israel terhadap Iran adalah pelajaran untuk kita menyelesaikan potensi konflik di laut dalam hal ini lebih cepat lebih baik. Di Laut Cina Selatan pasti ada potensi konflik yang bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Sebetulnya sudah ada upaya yang dan lebih banyak inisiatif Indonesia ketika almarhum Dr. Hasim Jalal sebagai Kepala Badan Litbang Kemlu mengambil inisiatif workshops on the potential conflict in the South China Sea. Jadi workshop yang diadakan melibatkan semua negara, bahkan China menerima kehadiran Taiwan, kehadiran Hong Kong waktu itu, ikut dalam proses. Jadi proses dialog yang kurang lebih 20 tahun. Karena itu ketika pada tahun 2005 ASEAN dan China menyepakati Declaration on the Conduct of Parties, deklarasi tentang perilaku para pihak dalam berkaitan dengan Laut Cina Selatan, itu bukan datang ujuk-ujuk seketika, tapi dia merupakan produk dari dialog yang terus-menerus yang diambil inisiatifnya oleh Indonesia ke arah bagaimana kita meredam konflik untuk tidak menjadi konflik terbuka. Ada banyak cara ya, tapi kita juga tahu bahwa pada tahun 2015 China mulai berperilaku lebih agresif, mungkin lebih moderatnya, lebih asertif, tapi kenyataannya memang lebih agresif. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Kalau dibuat dalam bahasa Timur Tengah, tidakkah sebenarnya pikiran dan perilakunya China itu ya relatif itu agak dekat-dekat dengan cara berpikir Amerika di Timur Tengah kan gitu ya, punya persenjataan yang kuat, hegemoni kekuasaan terutama di negara-negara pemilik voting itu kuat di PBB dan segala macam lah gitu. Kalau kemudian hari ini kita fokus pada peristiwa Iran saja, tapi melupakan apa yang terjadi di sini, tidakkah itu sebenarnya kita terlalu meninabobokan diri dengan ancaman yang ada di depan kita? Mungkin saya curiga, tapi kan saya layak untuk curiga untuk itu, Pak. Itu yang saya maksud tadi dengan kita bisa belajar dari pengalaman di Timur Tengah. Untuk bagaimana kita mengatasi potensi konflik itu tidak menjadi konflik terbuka. Memang klaim China terhadap Laut Cina Selatan itu sangat ekspansif.
Ya, kurang lebih 92% dari perairan di Laut Cina Selatan itu dianggap sebagai core interest, bahasa lain milik China. Dan dari berbagai ukuran, klaim yang didasarkan pada 9 dash line, 9 garis putus-putus itu, kalau menurut saya tidak ada dasarnya, tidak ada basisnya. Sedikitnya klaim di laut itu harus didasarkan pada koordinat. Ketika 9 dash line, setiap garis 1 dari 9 itu kan ada 2 titik. Di mana koordinatnya di ujung garis itu. Itu tidak ada. Jadi agak tidak masuk akal. Karena berbeda dengan garis batas dua negara, katakanlah kita dengan Timor Leste yang dipilah oleh sungai, itu hukum internasional mengatur bagian sungai terdalam atau talweg itu menjadi batas dua negara. Kalau di laut kan nggak ada talweg itu. Kalau di darat juga bisa digunakan gunung sebagai patokan atau pohon besar. Katakanlah kita dengan Malaysia bisa digunakan walaupun seperti itu. Tapi di laut tanpa ada koordinat, maka patokannya apa? Jadi dia menjadi sangat elastik, tergantung yang menggambar garis itu. Dan itu sangat destabilizing karena mudah sekali gambar itu, bahkan saya suka bercandai kawan dari China menyerempet Hotel Imperial di Brunei Darussalam. Itu karena, tapi sifat elastisitas dari 9 dash line itu memang punya dampak konflik dan menciptakan kawasan yang tidak stabil. Nah, dalam di OC 2005 kesepakatan pokoknya adalah bahwa semua pihak untuk exercise restraint, membatasi diri untuk tidak melakukan tindakan yang memperparah potensi konflik ini. Sebenarnya saya potong Pak. Saya kok jadi ragu dengan kalimat ini. Kan utak-atik-atuknya kira-kira begini. Di Selat Hormuz atau di Timur Tengah sana, China itu dengan berani itu menunjukkan dukungan yang nyata kepada Iran. Amerika, apapun kesimpulan orang tentang perang itu, kita beranggapan bahwa tampaknya Amerika kewalahan di situ. Dan kewalahan itu atas ada peran China di situ. Nah, artinya Amerika mulai kehilangan fokusnya di Laut Cina Selatan gitu kan. Ada beberapa peralatan senjata rudal itu malah dipindahkan dari perairan Cina Selatan ke sana gitu ya. Tidakkah itu kemudian bisa membuat China menjadi semakin pongah ya untuk bermain, di mana kita dirugikan di situ Pak, bersama negara tetangga yang lain? Bahwa China mendukung Iran karena kerjasama yang erat sudah sebelumnya. Tapi saya juga dapat pertanyakan apakah China membantu Iran secara militer. Paling nggak pada masa perang sejak awal 28 Februari. Tapi memang kemampuan Iran yang cukup dibanggakan, dikagumi oleh dunia untuk punya kemampuan roket, missiles yang luar biasa. Dan pengalihan missiles yang dimiliki Amerika dari Okinawa katakanlah atau dari Korea Selatan ke kawasan Teluk ya. Kawasan Teluk sebenarnya tidak mengurangi daya getar Amerika. Sebenarnya kan daya getarnya lebih banyak pada senjata nuklirnya. Seperti juga China mempunyai deterrence, daya penggetar dari kekuatan nuklirnya. Jadi tidak lalu pergeseran kekuatan Amerika ke negara Teluk lalu bisa ditafsirkan oleh siapapun termasuk oleh China bahwa kekuatan militer Amerika di Pasifik Barat melemah. Gitu. Tidak juga sebetulnya. Tapi juga tidak ada kepentingan kalau menurut saya baik Amerika maupun China untuk ada konflik terbuka di kawasan Laut Cina Selatan atau Laut Cina bagian utara dan juga berkaitan dengan isu nuklir di Korea Utara misalnya. Jadi ada exercise self-restraint untuk tidak terjadi konflik. Tapi di kawasan Laut Cina Selatan sendiri tadi
deklarasi tahun 2005 yang ditandai oleh ASEAN dengan China itu memang kata kuncinya adalah exercise restraint, menahan diri. Tapi juga sementara itu melakukan tindakan-tindakan bersama ASEAN dan China yang sifatnya bisa membangun confidence building seperti upaya membangun joint development, kemudian maritime scientific research laut bersama. Yang belum lama, baru 3 tahun berlaku sudah China menunjukkan sikap yang lebih asertif. Itu mengganggu. Karena itu pada tahun 2011 ketika kita menjadi tuan rumah konferensi Asia Timur, Komisi Tingkat Tinggi Asia Timur, kita yang tampil dengan konsep COC, yaitu Code of Conduct, yang mengatur bagaimana negara-negara China, ASEAN, dan tetangga lainnya dan ASEAN untuk diatur perilakunya. Tapi sejak 2011 sampai sekarang sudah 15 tahun, memang prosesnya sangat lambat. Dalam konteks politik kawasan, Pak ya, saya sebagai orang yang bukan diplomat tidak terlalu paham tentang bagaimana problematika diplomasi antar negara, itu sempat merasa tampaknya pilihan pemerintah kita untuk terlibat dan bergabung dengan BRICS itu, di mana ada Rusia dan China di situ, itu setidaknya akan negara-negara besar ini akan ada Indonesia dalam kepala mereka, terutama untuk kawasan di mana potensi konfliknya akan bisa meledak seperti apa yang kita bahas ini. Tetapi dalam perkembangannya tampaknya dari yang saya pahami dan kita lihat itu Pak Prabowo presiden kita itu tampaknya melebarkan ruang politik itu. Kita bisa lihat sudah nggak tahu berapa kali berkunjung dalam 1,5 tahun saja itu. 49. Ya itu luar biasa itu. Saya beranggapan bahwa mungkin barangkali itu memang yang perlu dilakukan oleh seorang presiden, terutama di tahap-tahap awal kekuasaannya untuk membuka sekat-sekat hambatan diplomasi itu. Apakah penjelasan-penjelasan seperti ini bisa menjawab pikiran banyak orang, Pak, bahwa kita tampaknya agak bergerak ke tengah nih, bergeser ke tengah? Tidak ke BRICS, tidak juga ke kawasan negara-negara Eropa. Sebetulnya kita konsisten dengan kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Dulu selama 40 tahun Perang Dingin, kan juga kurang lebih pilihannya hampir sama. Yaitu apakah kita, negara-negara non-blok itu berpihak pada blok barat atau blok timur. Ya. Tapi kita dalam tradisi dan praktik diplomasi kita tidak hanya harus sekedar memilih A atau B, tapi kita juga bisa memilih berteman dengan A dan B. Jadi dengan kata lain, non-blok bukan harus netral, tapi demi kepentingan nasional kita bisa membangun kedekatan dengan pihak-pihak yang bertikai sekalipun. Artinya Bapak ingin mengatakan bahwa pihak China dan katakan Rusia dalam konteks BRICS itu tidak perlu merasa tersinggung atau semacamnya jika kemudian presiden kita Pak Prabowo itu membangun komunikasi yang intens dengan negara-negara di luar dari blok BRICS itu tadi. Tidak juga. Okay. Maksudnya karena kenyataan mereka tahu bahwa kita itu dekat dengan China, dengan Rusia, kita juga dekat dengan Amerika, gitu kan. Jadi dan itu bukan baru. Waktu tahun 70-an 60-an, ketika kita konfrontasi dengan Belanda untuk merebut kembali Irian Barat, Bung Karno itu dekat dengan Kennedy, tapi dekat dengan Khrushchev, Amerika dan Soviet. Bahkan kita memperoleh pinjaman membeli senjata $1 miliar Amerika yang menjadikan kita punya kekuatan militer terkuat di kawasan ini. Jadi karena itu pula Amerika yang khawatir kita jatuh di bawah rangkulan Rusia atau Soviet yang komunis. Karena itu Amerika yang menekan Belanda untuk berunding. Jadi melalui jalur perundingan itu kita berhasil mengembalikan Irian Barat jadi bagian dari NKRI. Jadi sekarang dengan tidak lagi bipolar, dua kekuatan besar yang bersitegang, dulu Amerika dan Uni Soviet, sekarang multipolar, ada Rusia. Jadi itu dengan multipolar ini potensi konflik di dunia juga makin mudah terjadi. Jadi dengan kata lain pengertian non-blok
atau politik luar negeri bebas aktif kita, memang kita harus meluaskan engagement kita. Jadi multi alignment. Ya, kita berhubungan baik dengan China, dengan Amerika, dengan Soviet, dengan Rusia, juga dengan Perancis dan negara-negara anggota BRICS lainnya. Itu sah-sah saja dan mereka tahu itu. Malah secara diam-diam, bukan diam-diam, tidak terlalu terbuka pada kalangan think tank di China. Mereka mengharapkan, why don't you Indonesia berperan membangun hubungan segitiga Indonesia garis miring ASEAN dengan China dengan Amerika, karena mereka tahu hubungan kita yang dekat dengan keduanya. Jadi saya setuju pendekatan multi alignment dan non alignment dalam pengertian tradisi yang dulu. Tapi jangan lupa kita harus punya anchor, punya pijakan yang jelas, jangkar yang dapat menstabilkan politik luar negeri kita. Sebab ada risikonya kita kemana-mana, tapi juga tidak di mana-mana gitu. Jadi kita boleh berhubungan luar, tapi harus ada prioritas politik luar negeri kita pada jangkarnya. Yang jangkar yang saya maksud adalah ASEAN, yang memerlukan kehadiran kita, memerlukan kepemimpinan kita, karena krisis Myanmar sebagai contoh, perang Kamboja, Thailand belum lama ini, di mana peran kepemimpinan kita sangat diperlukan. Tapi juga kita di ASEAN punya infrastruktur, yaitu East Asia Summit, 16 negara, di mana pada tahun 2015 kesepakatan itu menuju kepada pembentukan komunitas Asia Timur, East Asia Community. Nah, yang kita harus pahami dengan lemahnya tatanan dunia, international order, dan menjadikan tatanan dunia tidak lagi efektif, maka memang ada keperluan untuk kita memperkuat tatanan regional kita. Di sini jangkar itu menjadi penting. Jangkar politik luar negeri kita, anchornya harus jelas ASEAN dan Asia Timur. Dan jangan lupa juga dengan terjadinya geopolitical shift dari transatlantik Amerika dan Eropa ke Asia Pasifik, Indo-Pasifik, maka East Asia menjadi senternya. We are now the center of the world. Kita masa perang dingin 40 tahun kita hanya pinggiran, wilayah pinggiran. Bukan hanya dalam artian politik, tapi juga terutama setelah tampilnya China sebagai superpower baru, tapi juga interaksi antara kita yang sangat kerap. Pak Hasan percaya bahwa anchor itu dalam artian ASEAN itu masih cukup efektif untuk kemudian kita pakai sebagai sebuah, ya mungkinlah bargaining atau apa, itu masih percaya? ASEAN sebagai 10 tidak kuat, terlalu kuat. Karena itu kita yang tampil dengan konsep berdasarkan habits atau kebiasaan kita berdialog, meluaskan itu menjadi Asia Timur. Dan kesepakatan tahun 2004-2005 untuk kita membangun East Asia Community, komunitas Asia Timur yang terdiri dari 16 negara. 10 ASEAN, China, Jepang, Korea, tapi juga India, Australia, New Zealand. Dan dalam bidang ekonomi ada kesepakatan tahun 2019 yang disebut RCEP, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan 16 negara ini. Dan saya ingin menyebut juga bahwa kalau saya mengklaim bahwa Asia Timur menjadi pusat dunia, center of the world, hitung saja dari 6 negara dengan penghasilan besar, GDP dihitung dari purchasing power parity, daya belinya, maka yang pertama sekarang itu adalah China. 37 triliun dolar, yang kedua Amerika 29, yang ketiga itu India 16, dan keempat itu ASEAN 12,5, dan baru Jepang 5,4 dan Rusia 5,4. Jadi dari 6 yang berpenghasilan besar diukur dari purchasing power, ada 4 yang dari kawasan kita. China, Jepang, ASEAN, dan apalagi satu? India. Oke, ya. Luar biasa. Dan interaksi perdagangan ASEAN dengan China tahun lalu itu 1 triliun US dollar. Melampaui perdagangan bilateral China dengan Uni Eropa, 27 negara. Dalam kacamata Pak Menlu, Pak Hasan maksud saya bicara tentang pemerintahan ini, Pak. Apakah
Presiden kita Pak Prabowo berada pada semangat yang barusan Bapak jelaskan? Ada kritik ya dari setelah 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo bahwa beliau berkunjung ke banyak tempat, membangun hubungan baik dengan banyak negara penting, tapi perjalanan atau bangunan kerjasama itu kurang coherence, kurang menyatu. Tapi lebih lagi adalah bahwa jangkarnya ASEAN agak terlupakan. ASEAN dan Asia Timur menurut saya. Mungkin tinggal perkuat itu. Itu perlu perkuat. Banyak kritik dan bahkan barangkali mungkin sudah menjadi sebuah kemarahan yang ditujukan kepada komunitas diplomatik kita di Kementerian di Pejambon maksud saya. Di Kementerian Luar Negeri di mana Pak Menteri ya memang menterinya masih muda ya. Dan bukan dari komunitas internasional. Tapi apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kita semuanya dalam konteks yang kita bicarakan ini, bahwa ternyata Pak Presiden 49 kali ke luar negeri tetapi tanda petik agak melupakan, mengabaikan jangkar ASEAN dan Asia Timur tadi itu. Mungkin ada keperluan untuk memperkuat tim luar negerinya Pak Prabowo. Saya mengambil contoh, ya tidak selalu pemerintahan harus sama, tapi dari pengalaman masa lalu misalnya, di sekitar istana ada anggota One Team Press bidang luar negeri. Pak Alatas dulu ketika saya Menlu. Bapak juga pernah di situ ya? Saya juga pernah di situ. Okay. Dengan ketan dari pengalaman kita, pengetahuan kita, masih ada yang bisa kita sumbangkan, intuisi kita dari pengalaman masa lalu yang bisa mungkin terlewatkan oleh mereka yang masih aktif di Kemlu. Kita bisa melihat ada yang kurang, kita bisa berikan nasihat. Dulu di bidang luar negeri ada Pak Alatas anggota One Team Press, saya Menlu, Marty di New York sebagai dubes wakil tetap, masih ada juru bicara dan asisten staf khusus presiden namanya Dino Patijalal. Jadi tim kita itu kelihatan dari figurnya saja sudah kelihatan. Yang sekarang gimana? Sekarang saya tidak mendengar bahwa One Team Press diaktifkan. One Team Press kan harus dibentuk dalam 3 bulan setelah presiden dilantik. Ya, menurut aturannya. Jadi dengan kata lain juga dengan One Team Press belum ada, maka tidak ada anggota senior dari One Team Press bidang luar negerinya. Seperti juga tidak ada bidang-bidang lainnya. Itu satu kelemahan sendiri. Yang dari pengalaman saya sebagai One Team Press saja, ada itu kadang-kadang yang tidak terlihat oleh kawan-kawan yang rutin menangani itu, tapi dari pengalaman saya, pengalaman Pak Alatas juga sama, ada sesuatu yang bisa disumbangkan pikirannya. Jadi katakan perkuat tim dan mekanisme diplomasi kita yang ya untuk membantu presiden sesungguhnya dan dalam pengalaman masalah bermanfaat. Mungkin masalahnya sekarang adalah saya suka mengatakan sebelum Presiden Prabowo dilantik, Pak Prabowo dengan latar belakang pendidikan, penguasaan bahasa dan lainnya, beliau gemar membaca, pengetahuannya luas. Dia memang sejak awal saya bilang sebagai foreign policy president. Jadi kita tahu juga banyak pemikiran-pemikiran beliau sendiri ya, yang lalu seperti tadi. Multi alignment, kunjung ke banyak negara, tapi itu saja tidak cukup. Beliau memerlukan mekanisme pendukung perangkat politik luar negeri yang baik di pusat Kementerian Luar Negeri maupun di perwakilan yang menjadi pelaksana dari apapun yang dihasilkan pada pertemuan tingkat puncak. Presiden dengan Presiden Xi Jinping, Presiden dengan Macron, Presiden dengan Putin, yang perlu implementasinya ke bawah. Dan karena itu keterlibatan aparat atau mekanisme luar negeri menjadi sangat penting gitu. Ada satu pertanyaan yang hampir saya lupakan Pak. Jadi sebelum saya lupa saya mau tanyakan sekarang. Ini menyangkut dengan, ini sudah menjadi isu lama sih ya. Tentang para dubes kita atau para diplomat kita antara karir dan non karir. Bahkan mungkin juga pada masa pemerintahan SBY di mana Pak Hasan sebagai Menlu
ada istilah apa namanya itu politisasi kebijakan luar negeri, di mana manusia-manusia yang berperan banyak di situ adalah non karir, di mana kemudian terjadi semacam rasa suasana tidak enak gitu. Di mana sebenarnya batasannya Pak, agar kemudian kebijakan luar negeri kita itu tampak gitu loh pada penunjukan manusia-manusia itu, orang-orang yang mengurusin diplomasi kita. Pengangkatan duta besar memang prerogatif presiden. Oke. Tapi dari pengalaman masa lalu kita pada masa pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, kurang lebih 32% duta besar kita itu non karir. Non karir. Kemudian pada masa saya menjadi Menteri Luar Negeri, pada 2 presiden, Bu Megawati dan Presiden Yudhoyono, kita pada kenyataan turun menjadi 16%. Pada masa Pak Jokowi naik lagi tuh. Oke. Dan kemudian mungkin steady sampai sekarang, saya kira di atas 30% ya. Persoalannya bukan soal berapa dan persentase berapa, tapi juga perlu dilihat latar belakang. Pada masa Pak Harto dulu, banyak dari tentara yang diangkat menjadi, umumnya dari tentara, menjadi duta besar. Tapi tentara yang berpengalaman sebagai gubernur, sebagai panglima, dan pengalaman dalam governance, dia sudah cukup jauh. Matang gitu. Matang. Jadi, nah itu juga tidak banyak kesulitan ketika sebagian dari mereka diangkat menjadi duta besar gitu. Yang memang lebih terasa ketika saya perlu sebut pada masa Pak SBY, beliau sangat hati-hati. Bahkan mengangkat koleganya yang satu angkatan di Akademi Militer pun akan sangat hati-hati. Dalam diskusi dengan saya juga beliau agak ya hati-hati tadi. Saya mengatakan, Pak, kan dari segi ukuran kemampuan layak saja untuk dipertimbangkan jadi duta besar. Termasuk misalnya orang partainya Pak SBY yang profesor dan pernah dirjen, kenapa tidak, dia itu bagus gitu. Jadi tapi saya tahu Pak SBY tidak ingin mengesankan bahwa karena itu hak prerogatif beliau leluasa menunjuk. Jadi beliau akan selalu konsultasi dan memang kita sepakati dari awal siapa sih yang kita akan tunjuk menjadi duta besar. Satu harus dasarkan pada analisa apa misi kita 3-5 tahun mendatang di suatu negara. Yang kedua memerlukan orang dengan kualifikasi apa. Yang ketiga baru kita bicara orangnya. Nah mungkin pengangkatan yang sangat bersifat politis, kriteria 3 ini tidak tercermin ya. Lebih pada alokasi jatah, katakanlah begitu. Apa risiko bagi kita jika kemudian ternyata menjadikan diplomasi kita juga tidak efektif. Contoh di New York, di Washington DC, itu kan negara superpower. Satu penempatan yang tidak cukup terencana. Dubes 6 bulan udah ditarik pulang, dubes 1 tahun ditarik pulang. Jadi kalau saya jadi Amerika juga akan marah. Emang juga anggap negara saya apa? Baju tempat sampiran, tempat lewatan. Ya kan? Kan ada kata dubes 1 tahun panggil pulang gitu. Jadi yang kedua tentunya pertimbangan kualifikasi. Seorang ditempatkan di Washington, negara sebesar itu, superpower di mana kita punya kepentingan besar, ya harusnya kelas tertentu yang ditempatkan di situ. Terutama pada pintu-pintu utama ya. Ya kita saya bukan diplomat tapi ya katakanlah Belanda, Singapura, Malaysia, Jepang itu memang harus dipertimbangkan banyak ya. Dan itu harus. Tidak dilakukan sekarang. Saya mengatakan tidak, tapi saya katakan tadi pertimbangan misi kita untuk 3-5 tahun depan, kualifikasi apa yang diperlukan bisa jadi berbeda dari periode satu ke periode lain. Pentingnya. Yang ketiga bicara orangnya. Orang bisa karir, bisa tidak karir. Saya dulu ketika saya menyadari bahwa di Kementerian Luar Negeri tidak ada karir diplomat yang cocok untuk satu pos penting. Saya yang tanya pada PS, Pak, boleh saya mempertimbangkan kawan dari perwira tinggi militer untuk ditempatkan? Jadi saya tidak a priori antara yang karir dan non karir sepanjang memang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk satu pos. Dan itu kami diskusikan. Panjang diskusi. Dengan Bu Mega juga begitu. Oh, oke. Jadi dari awal untuk memudahkan kerja kita sepakati misi kita di suatu negara itu apa, kemudian memerlukan orang dengan kualifikasi apa, ini ketiga baru bicara orangnya. Pak Hasan Wirajuda, terima kasih atas waktunya. Senang. Lama juga kita baru bisa lihat lagi Pak Hasan berbicara ya. Tapi penjelasan tadi ini mudah-mudahan membantu. Sangat membantu Pak Hasan karena
tampaknya banyak penyelenggara negara terkhusus yang kita jelaskan pada bagian pertama tadi itu tidak cukup paripurna pemahamannya. Hingga kemudian bersalah. Orang lagi salah. lebih ekstrim lagi ya, salah ya. Iya. Sekali lagi Pak Hasan, terima kasih. Saya terima kasih kesempatan ini. Pemirsa, itu penjelasan dari seorang yang tentu saja kita tahu ada banyak informasi yang tampaknya harus kita olah, resapi, dan kemudian pertimbangkan dalam menilai sesuatu. Tapi satu hal yang pasti bahwa apa yang kami bicarakan ini kita berharap ini menjadi masukan bagi siapa saja, termasuk bagi pemerintahan. Tidakkah bangsa ini adalah milik kita bersama dan kita jaga bersama? Maka mari bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan.